Selamat siang semuanya. We are telling your followers that you are starting a live video. So, kita tunggu teman-teman Flippers semua untuk bergabung di live video kita pada siang hari ini. Nah, ini udah mulai bergabung. So, now we are connected with Flippers semua di rumah. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Flippers semuanya. Apa kabar hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan baik, sehat, dan bahagia. Nah, di hari Rabu ini kita akan kembali mewawancarai salah satu pembicara yang really inspiring. Jadi sebenarnya live chat with Mr. Umar Syaroni ini telah dilaksanakan pada hari Sabtu kemarin. Tapi due to the poor connection, karena koneksinya sangat buruk, sehingga live chat kita pada hari Sabtu itu tidak berjalan dengan kondisif. Maka kita putuskan untuk reschedule dari Sabtu ke Rabu. Gak apa-apa, karena Mr. Umar ini dan saya masih semangat untuk sharing-sharing ilmu dan pengalaman terkait dengan apply beasiswa, especially beasiswa LPDP gitu. Jadi teman-teman, seperti flyer yang sudah kita share di Instagram Flip English School Pare, hari ini kita akan mewawancarai salah satu awardee. Beliau adalah Mr. Umar Syaroni. Mungkin teman-teman bisa panggil Mr. ini dengan sebutan Kak Umar. Kalau Miss Disi manggilnya Kak Umar untuk lebih akrabnya. Jadi Miss Disi bakal bacain sedikit profil singkat dari Mr. Umar sebelum kita invite Mr. Umar untuk bergabung pada kita pada siang hari ini. Jadi Mr. Umar Syaroni atau Kak Umar adalah salah satu alumni ilmu komunikasi Universitas 17 Agustus Surabaya. Ada di sini yang jadi adik tingkat atau kakak tingkatnya Mr. Umar Syaroni dari Universitas 17 Agustus. Nah, beliau ini lulus pada Maret 2019 dengan predikat lulusan terbaik yang menyandang IPK 3,95 almost perfect gitu. Nah, sekarang ini beliau berpredikat sebagai salah satu awardee atau penerima beasiswa LPDP dalam negeri yang sedang menempuh pendidikan magister S2 jurusan media dan komunikasi di Universitas Airlangga Surabaya gitu. Dan Mr. Umar ini kita ketahui semuanya ya, nanti kalau teman-teman bisa juga visit Instagram dari Mr. Umar. Beliau merupakan salah satu tokoh atau somebody who inspiring us, karena beliau cukup aktif dalam berbagai macam kegiatan baik akademis maupun non akademis yang dibuktikan dengan berbagai macam prestasi. Dan salah satu prestasi terbaru dari Mr. Umar adalah beliau terpilih sebagai 5 besar dalam Icon PR Indonesia. Nah, teman-teman yang sekarang ini sudah bergabung dengan Flipping Let's School Pare, kalau teman-teman punya pertanyaan, don't hesitate to write down on the comment section, karena nanti saya dan Kak Umar akan bacakan Q&A dari teman-teman secara langsung. Oke. Sekarang udah bergabung bersama kita Miss Kak Umar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hai Mbak Diti. Selamat siang. Apa kabar? Baik, sehat. Gimana? Sehat juga nggak? Alhamdulillah. Jadi sedikit cerita lucu, fun story. Sebenarnya live ini kita laksanakan Sabtu ya Kak Umar. Sabtu kemarin ya. Sabtu kemarin, tapi karena Pare, biasa Pare itu ya kalau Kak Umar datang ke Pare, memang gitu, sinyal suka hilang-hilangan kayak gebetan. Jadi kita harus bersabar dan berkuat hati gitu. Akhirnya kita putuskan untuk Rabu reschedule, dan Mister Kak Umarnya alhamdulillah punya jadwal, jadi hari ini kita laksanakan. Nah Kak Umar, kan kita sempat ngobrol-ngobrol sedikit tuh tentang beasiswa LPDP. Nah, bisa kita ulangi lagi kayaknya ya untuk membuat teman-teman yang lainnya recall again about LPDP information. Nah, kan LPDP ini lagi happening nih Kak Umar, karena baru dibuka pada tanggal 2 Mei kemarin. Nah, Kak Umar sebagai salah satu awardee LPDP-nya langsung nih, bisa nggak ceritain waktu itu gimana sih ceritanya Kak Umar bisa lolos beasiswa ini? Oke. Untuk lolos beasiswa ini kan pasti daftar dulu ya. Nah, daftar dulu itu berawal dari kita pasti punya niat dulu kan. Nah, aku tuh sebenarnya nggak ada niatan kayak pengen lanjut S2 gitu setelah lulus gitu. Cuma kok mikir-mikir ternyata ini tuh kayak sinkron sama mimpi aku dari kecil. Aku tuh pengen jadi pendidik gitu ya, pengen kayak suka ngajar. Nah, tapi kan aku lihat kayaknya kalau
jadi guru agak gak mungkin deh, soalnya kan anak-anak sekolah tuh masih kayak yang agak labil gitu. Terus aku seiring perjalanan waktu tuh pengen jadi dosen kayak gitu. Nah ternyata kalau pengen jadi dosen kan minimal S2 gitu kan. Nah di situ aku Mm-mm. coba mulai semester 6 deh kalau nggak salah, aku lihat-lihat cari beasiswa, ternyata ada beasiswa LPDP kan. Ya udah aku coba siapin berkasnya. I tried my very best buat apa ya, menyiapkan semuanya dengan baik, termasuk pengalaman Mm-mm. organisasi, terus prestasi juga kayak gitu. Karena aku yakin kan kita nggak mungkin datang ke suatu peperangan, aku anggap LPDP ini peperangan ya, tanpa membawa senjata kayak gitu. Nah dari situ setelah persiapan sudah matang, kemudian aku ikut seleksi berkas dan lolos, kemudian ikut tes potensi akademik. Ini juga persiapan yang berbeda lagi karena tesnya kan Mm-mm. susah gitu kan. Nah setelah lolos baru seleksi wawancara kayak gitu, dan wawancara juga alhamdulillah akhirnya lolos. Dan ada cerita uniknya sih, waktu itu pengumuman beasiswa LPDP-nya itu tanggal 20 Desember, aku inget banget, itu nggak bakal aku Mm-mm. lupain. Biasanya tuh pengumuman LPDP, seleksi berkas, seleksi berbasis komputer itu tuh jam 10 malam. Nah, kemudian Mm-mm. waktu itu aku udah kayak apa ya, di Jakarta lagi ada kerjaan gitu, ada job. Terus aku udah deg-degan banget gitu kan. Nah, pas banget di bandara lagi nungguin pesawat 5 menit lagi, tiba-tiba aku buka Mm-mm. grup WhatsApp teman-teman, mereka bilang, LPDP udah pengumuman. Hah, LPDP udah pengumuman? Itu parah, aku udah kayak menangis, terus aku buka, alhamdulillah lolos kan. Terus aku teriak dong, kaget kan. Malu banget diliatin orang-orang. Terus temen aku pada dari kiri kanan ini nyamber, meluk semua kayak gitu. Terus aku nangis, nggak percaya gitu sih. Kayak, Wow. the best moment. Tapi actually Kak Umar nih mempersiapkan beasiswa ini dari kapan nih ancang-ancang persiapannya? Ataukah pas waktu S1 tuh memang sebelum dulu udah ada gambaran nih bakal aku bakal lanjutin studi di S2 pakai beasiswa. Kalau udah ada gambaran, nggak dari awal S1 ya, malah dari semester 6 kan. Mm. Semester 6 tuh semesternya apa ya, bisa dibilang waktunya kita lagi insecure, galau dan segala macam dengan segala tugas, Krusial. mau skripsi, krusial banget Hmm. kan. Nah di situ aku ya udah dari situ semester 6 aku mulai mikir sih. Nah untungnya aku dari semester 1 udah mulai aktif organisasi, terus ikutan lomba, kegiatan-kegiatan juga kayak gitu. Jadi bisa dibilang walaupun persiapan aku dimulai dari semester 6, tapi sejak sebelum itu udah ada kayak pengalaman sih gitu. Mm-mm. Jadi nggak kosong-kosong banget sih. Karena menurut aku nyiapin LPDP itu bukan cuma kayak setahun 2 tahun sih. Karena LPDP itu butuh kayak apa ya, sosok pemimpin yang mereka tuh benar-benar punya impact, Mm-mm. punya apa ya, punya pengalaman lah yang bisa dijadikan senjata mereka kayak gitu. Oke. Waktu itu persiapan yang Kak Umar siapin tuh apa saja sih untuk ini, untuk persiapan apply beasiswa itu Oke. selain pemberkasan Uh, dan sebagainya? Selain pemberkasan tuh pasti siap mental ya. Mental itu artinya Mm-mm. kita siap buat lolos, siap nggak lolos kayak gitu. Nah Mm. setelah itu nyiapin berkas. Berkas-berkasnya itu ada kayak yang paling umum sih KTP, KK, terus surat keterangan berkelakuan baik dari enggak, SK kita nggak ada. SKBN, surat keterangan bebas narkoba, tapi tahun ini nggak ada. Terus surat keterangan sehat. Tahun ini juga kayaknya nggak ada ya karena COVID. Terus diminta kayak berkas ijazah, transkrip nilai. Jadi kalau teman-teman misalnya emang belum lolos, belum dapat, lebih baik jangan daftar dulu karena itu udah persyaratan wajib gitu ya. Kemudian diminta Mm-mm. buat bikin esai. Nah, esai tahun ini kan cuma satu. Nah, kalau esai kami dulu ada dua gitu. Proposal Mm-mm. studi dan rencana studi gitu. Terus ya udah setelah seleksi, kalau aku kan ikut afirmasi penyandang disabilitas. Jadi ada berkas Mm-mm. pendukung berupa surat keterangan disabilitas dari rumah sakit kayak gitu. Nah, kalau misalnya kayak prasejahtera kan ada kayak persyaratan surat keterangan tidak mampu dari kelurahan kah, terus surat keterangan beasiswa bidik misi kayak gitu. Terus kalau ASN mungkin mereka harus punya surat keterangan, bukan surat keterangan, surat SK pengangkatan mereka sebagai ASN kayak gitu dan lain-lain. Oh gitu, oke oke. Berarti cukup cukup banyak juga ya pemberkasan yang diperlukan. Jadi nggak bisa sistem kebut semalam sebenarnya ya kalau mau daftar beasiswa Betul. LPDP. Oh iya, terus juga sertifikat bahasa. Kan bahasa tuh nggak bisa Mm-mm. kita ancang ujuk-ujuk terus tes, tahu-tahu gimana kalau nilainya kurang. Dan bahasa itu sih menurut aku juga lumayan lumayan krusial juga karena Mm-mm. dia itu beda sama kayak yang lain. Kalau surat keterangan sehat mah bisa dadakan, terus narkoba dulu Mm. kan bisa gitu kan. Nah, cuma kalau bahasa itu kan ada kayak batas waktunya, Memang misal kita tes eh, perlu persiapan jangka waktu yang panjang. selain persiapan juga waktu kan ya. Kalau misalnya kita Mm-mm.
nggak apa Bener. nggak qualify di nilainya kan harus tes lagi, dan tes laginya pun juga butuh waktu kan, nggak bisa kayak langsung tes lagi gitu sih kalau menurut aku. Nah, kalau Kak Umar kemarin tuh waktu persiapan bahasa tuh apa yang Kak Umar kerjakan atau persiapan? Ataukah ikut Sejujurnya lembaga kursus atau bagaimana? Sejujurnya aku orang yang males ya, males banget belajar kayak bahasa kayak gitu. Cuma apa ya, karena Mm-mm. aku belum cerita deh, kayaknya aku tuh lahirnya bukan di Indonesia, karena aku lahirnya di Saudi Arabia. Besarnya di sana Oh. sampai SMA kan. Terus di sana itu, kalau di sini kan muatan lokalnya bahasa daerah. Nah kalau di Arab Saudi itu Mm-mm. dulu muatan lokalnya, kalau Indonesia kan, muatan lokalnya itu bahasa Inggris dan bahasa Arab. Nah jadi aku banyak belajar di sekolah kayak gitu. Jadi kalau apa ya, karena di sana nggak butuh TOEFL dan lain-lain, jadi kami nggak belajar kayak gituan kan. Nah pas di sini ya udah Oh, sih bener. coba, ternyata lumayan sih, nggak jelek-jelek banget. Cuma kayak Berarti, seandainya seandainya aku mm-mm. punya effort lebih mungkin bisa lebih tinggi, cuma ya itu karena aku males aja sih. Berarti Kak Umar ada ini dong basic bahasa Arab dong, lancar dong bahasa Arabnya. Assalamualaikum. Itu kan bahasa Arab. Waalaikumsalam. Kasus standar. Nah, Kak Umar, kalau LPDP itu bisa nggak sharing ke kita roadmap-nya itu apa saja? Maksud di situ tahapan dari pendaftaran beasiswanya tuh dimulai dari apa? Tahapan beasiswanya dimulai dari seleksi berkas. Nah, di seleksi berkas Mm-mm. tuh berkas yang aku sebutin tadi ya, teman-teman nanti bisa Mm-mm. lihat di websitenya LPDP. Kemudian, menurut aku salah satu yang paling penting dari seleksi berkas ini adalah esai. Kenapa? Karena esai ini akan jadi apa akan kita pertanggungjawabkan di akhir nanti di seleksi wawancara kayak gitu. Nah, setelah itu, setelah lolos, kita ikutan seleksi kedua. Kalau di tahapanku dulu adalah seleksi berbasis komputer. Nah, kalau tahun ini Mm-mm. ganti namanya seleksi substansi akademik dan wawasan kebangsaan. Mm-mm. Nah, kalau seleksi substansi akademik sih, ini masih asumsi ya, asumsi kami itu adalah berupa TPA. Sedangkan seleksi substansi kebangsaan itu berupa TWK, tes wawasan kebangsaan yang kayak CPNS gitu. Kayak gitu Mm-mm. sih. Terus yang ketiga, setelah misalnya lolos lagi, akan ada seleksi wawancara, itu pasti. Wawancaranya ada Oke. dua, wawancara akademik dan juga wawancara kebangsaan kayak gitu. Nah, Kak Umar, tapi ada nggak sih persyaratan atau perbedaan persyaratan antara pendaftaran LPDP dalam negeri dan luar negeri? Kalau da- Sepengetahuan. Kalau dalam dan luar menurutku sih nggak banyak yang beda ya gitu. Mungkin persyaratan bahasa otomatis luar negeri lebih tinggi. Terus kalau misalnya kayak LOA, kalau dalam negeri itu kan beda ya sama luar negeri. Dalam negeri itu LOA-nya itu harus ikut tes dulu segala macam dan segala prosesnya. Mm-mm. Kalau di luar negeri itu kan kita cuma bisa apply di websitenya, terus beberapa hari kemudian dapat tuh LOA gitu. Jadi mungkin kalau menurutku Mm-mm. bedanya itu di LOA ya. Luar negeri itu menurut aku punya chance lebih besar buat dapetin LOA lebih cepat kayak gitu. Jadi mereka bisa lampirkan waktu daftar. Kalau dalam negeri kan enggak ya kayak aku gitu kan. Terus yang beda lagi itu esainya. Kalau tahun ini Mm-mm. esai di dalam negeri itu lebih kepada bagaimana seorang awardi itu berkomitmen untuk kembali ke daerah ataupun instansi asal dan juga rencana pasca studinya mau ngapain. Kalau di luar negeri itu ditambahin lagi, selain mereka mau kembali ke daerah asal, tapi juga mereka punya komitmen untuk kembali ke Indonesia kayak gitu. Mm-mm. Jadi kan kayak misalnya WRD tiba-tiba di sana dapet jodoh kan, terus gak mau balik gimana Bonus, gitu. bener-bener. Nah, padahal kan ada kayak persyaratan, kita tuh tanda tangan surat pernyataan bahwa kita wajib berkontribusi 2N+1. Jadi kalau misalnya N itu adalah studi, kalau studinya kamu 1,5 tahun, berarti 2 dikali 1,5, 3 ditambah 4, berarti 3 tambah 1, 4 tahun gitu. Minimal ada Dan batas itu minimalnya. dan itu setelah masa studi selesai itu harus ditepatin ya Kak Umar, surat kontrak tersebut. Kalau ditepatin ya pasti dong ditepatin. Tapi kan gini, ketika kita mempersiapkan LPDP kan kita dikasih apa ya, kesempatan untuk menyampaikan rencana pasca studi. Kita setelah studi itu mau ngapain kayak gitu. Tapi kan namanya kita manusia kan kita emang nyiapin, tapi yang akhirnya nentuin kan Tuhan. Nah, apa ya, setidaknya kita tuh berusaha buat menepati bahwa kita tuh emang mau berusaha untuk menepati janji itu. Misalnya kayak aku mau jadi dosen, ya setidaknya setelah lulus aku berusaha untuk daftar jadi dosen di mana gitu. Mm-mm. Jadi kalaupun Pokoknya kita harus nggak bisa, berkontribusi, ada effort lah. Kalau misalnya kita pun effort. nggak bisa menepati hal itu, ya kita berarti ya bisa kontribusi di area yang lain kayak gitu. Mm-mm. Oke. Nah, dari tahapan-tahapan tersebut, menurut Kak Umar sendiri nih,
tahapan apa sih yang paling krusial atau paling susah nih menurut Kak Umar yang udah Kak Umar lalui? Kalau menurut aku semua krusial, tapi aku mungkin bakal jelasin apa aja yang krusial di masing-masing tahap ya. Kalau di tahapan satu itu adalah esai. Esai itu kenapa krusial? Karena dia bakal jadi acuan pewawancara sampai di akhir nanti gitu. Termasuk juga profil. Jadi kan nanti kita ngisi profilnya online. Jadi pastikan teman-teman kalau punya prestasi, keaktifan apapun itu ditulisin aja semuanya di situ karena itu akan ditanyain gitu. Karena pengalaman dari teman aku, maaf banget, beliau itu nggak lolos karena dia itu nganggep kayak, aduh sertifikat ini apa sih gitu, nggak usah lah, nggak usah dimasukin gitu. Dan ternyata hal itu sebenarnya bisa dia jadiin senjata gitu, dan itu yang bikin nggak lolos karena poin-poin. Ih, lanjut lagi ya. Halo. Ya, Kak Umar, can you hear my voice? Ada. Ayo coba. Astagfirullahaladzim. Bisa dibacet. Macet lagi. Gak apa-apa deh, aku di sini. Kakak, Kak Umar udah bisa dengar suara saya? Bisa. Saya cari tempat dulu, Sir. Biar aman lah jejak Iya. kita. Oke, silakan dilanjutkan, Sir. Oke. Nah, tadi tahapan pertama nih yang krusial apa? Coba di Mr. Recall Yang again. krusial, oke. Yang krusial di tahap pertama itu esai, karena itu akan jadi acuan dari pewawancara kan buat tanya-tanya kita. Terus juga ngisi profil diri, kayak bullet point gitu, kayak semacam CV sih bisa dibilang gitu. Nah itu kita masukin semua informasi yang kita punya, apa maksudnya kayak kegiatan, keaktifan dan segala macam. Pertanyaan boleh, silakan. Oke. Hai, Kak Diti, bisa dengar udah? Iya, iya, Sir. Mm-mm. Iya, Kak Umar. Oke. Lanjutin. Oke, di tahap satu selain esai yang penting tuh buat ngisi profil diri kita, itu kan online. Jadi kita diusahakan isi semua yang pernah kita lakukan, organisasi ataupun keaktifan kayak gitu dalam kegiatan yang akademik kan akademik. Karena itu bisa jadi kayak semacam penilaian dari pewawancaranya untuk menilai misal time management kita, terus kemudian interpersonal communication, leadership dan lain-lain. Nah, kalau di tahap kedua yang penting untuk aku adalah at least kita bisa lah dapat nilai skor 200 lah gitu. Kalau misalnya skor 200 menurut aku baik reguler maupun afirmasi itu udah aman banget gitu. Jadi kalau 200 itu kan berarti ada sekitar 60 pertanyaan ya. 200 tuh pokoknya 80% lah, benar 80% benar. Jadi ya itu belajar soal-soalnya gitu. Terus kalau di tahap 3 yang krusial ya wawancara dong udah pasti. Wawancara tuh udah paling penting. Kalau boleh nggak Kak Umar sharing nih tips dan trik wawancara, karena sepengalaman di situ banyak banget teman-teman atau pemburu beasiswa ini yang gagal itu pada saat tahap proses wawancara. Biasanya pemberkasannya udah lolos tapi di wawancaranya dia gugur nih.
Ada nggak tips dan Oke, trik dari Kak Umar untuk biar kita lolos nih beasiswa tahap oke, interview? oke. Teman-teman pasti familiar sama apa sebuah quote yang mengatakan bahwa apa yang kita tanam itulah yang kita apa yang kita tabur itulah yang kita bentar. Tabur Tuai, tuai, bener. apa yang kita tabur itulah yang kita tuai kan gitu. Nah, itu berlaku juga buat LPDP. Kenapa banyak yang nggak lolos wawancara? Karena esai yang mereka Mm-mm. tulis itu kurang layak. Jadi kunci pertamanya adalah di esai. Kalau esainya bagus, profil dirinya bagus, teman-teman yakin itu pasti insya Allah lolos, 80% lolos kayak gitu. Nah, dan aku mau mohon maaf lagi, jadi beberapa orang yang aku lihat belum lolos itu karena esainya emang kurang gitu. Terus juga ketika kita esai kita bagus, kan otomatis kita bisa apa ya, kita bisa punya kayak self confidence yang lebih tinggi. Terus ketika kita ditanya oleh pewawancara, Mm-mm. kita bisa menjawabnya dengan baik. Bedakan sama orang Mm-mm. yang esainya seala kadarnya, pasti ketika ditanyain kan kelabakan gitu. Jadi kuncinya dari apa situasi wawancara yang pertama adalah esainya yang harus bagus, kemudian yang kedua adalah be yourself, jadi diri sendiri. Karena apapun yang teman-teman katakan itulah yang akan jadi. Coba Nel, Orang sekarang Nel. tua. Ya. I'm trying so hard to looking for the connection. Gimana Kak Umar? Nggak apa-apa, Berarti oke. Kak Umar berarti bahan untuk bahan pertanyaan untuk proses wawancara itu berasal dari esai yang kita tulis ya Kak Umar? Betul, jangan susah-susah. Betul. Ditanya, kan esainya itu isinya adalah misal salah satunya kan rencana pasca. Jadi setelah lulus mau ngapain? Ya pertanyaannya kan otomatis dari esai itu sendiri kan. Dan jawaban kita juga dari esai yang kita tulis. Ngapain kita perlu ngapain kita perlu mikir susah-susah kalau kita udah pernah nulis kayak gitu. Gitu sih. Jadi kayak misal setelah lulus kamu jadi apa? Ya udah pertanyaan itu adalah pertanyaan dari Bener. esai. Ya saya mau jadi dosen, Pak, gitu. Sesuai apa yang Dosen kita yang kayak tulis gitu gimana? ya. Betul. Jadi apa yang kita tulis itu yang kita jawab. Berarti teknik-teknik interview beasiswa itu bisa kita latih ya Kak Umar sebelum tanggal interview. Misal kita bisa baca lagi, baca ulang lagi paper yang kita tulis, record gitu loh information yang kita tulis, begitu ya. Kak Umar juga melakukan hal tersebut nggak? Ada nggak latihan-latihan yang Betul. Kak Umar lakukan untuk Iya persiapan dong. interview? Ada. Dulu tuh kami ada kayak semacam grup namanya Discord. Di Discord itu apa ya, cuma kayak calling aja sih, nggak ada videonya. Jadi kami ada simulasi Mm-mm. wawancara, baik luar di dalam maupun luar negeri, nggak ada beda sih, semuanya sama interviewingnya. Mm-mm. Kebetulan aku yang paling kejam sih kalau jadi pewawancaranya. Terus apa namanya, di situ kan apa ya, ya karena aku bilang tadi kenapa esainya penting, ya ketika mewawancara otomatis kita kan ngasih esai ke yang mewawancara kita, yang mau role play kita.